Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 3 ayat 1-10. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Kehidupan Musa dapat dibagi ke dalam 3 fase kehidupan. Fase pertama adalah persiapan intelektual di Mesir. Musa dididik di Mesir selama 40 tahun untuk memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan seorang pemimpin. Fase kedua adalah pembentukan karakter di Midian. Musa dididik dan dibentuk menjadi seorang yang berhati lembut dengan menjadi seorang gembala kambing domba selama 40 tahun di tempat yang sepi dan terpencil. Fase ketiga adalah pengutusan. Musa diutus Tuhan untuk kembali ke Mesir untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang disiapkan Tuhan. Musa yang tidak menyadari bahwa keberadaan dirinya di Mesir selama 40 tahun untuk memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan seorang pemimpin, dan kemudian dibentuk menjadi seorang yang berhati lembut dengan menjadi seorang gembala kambing domba selama 40 tahun, dihadapkan kepada situasi baru, di mana Tuhan mengutusnya kembali ke Mesir untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa yang telah nyaman di dalam ketenangan hidup seorang gembala kambing domba di tempat yang terpencil dan jauh dari hingar-bingar negara adikuasa Mesir yang sibuk dengan berbagai pembangunan fisiknya, tiba-tiba harus menghadapi fakta bahwa Tuhan yang telah mempersiapkannya selama 80 tahun sebelumnya datang kepadanya dan mengutusnya kembali ke Mesir, di mana 40 tahun sebelumnya dia lari dari tempat itu. Musa yang mengetahui akan menghadapi begitu banyak kesulitan, gentar membayangkan situasi yang akan dihadapinya. Musa, seorang gembala kambing domba, harus berhadapan dengan Fir'aun dengan pasukan besarnya dan senjata lengkap. Musa gentar membayangkan kesulitan yang harus ditanggungnya.
Karena itu Musa yang seharusnya mengatakan, "Ini aku, utuslah aku Tuhan," malah mengatakan, "Siapakah aku ini?" Semakin layak seseorang bagi suatu pelayanan, biasanya ia justru semakin tidak menilai tinggi diri sendiri. Bahkan alat Tuhan yang paling bijaksana dan setia sekalipun, bisa saja berkecil hati melihat kesukaran-kesukaran yang menghadang di depan mata. Tetapi sesuatu yang dimulai dengan ketidaklayakan dan kerendahan hati merupakan pertanda yang baik. Untuk menepis keraguan dan kegentaran Musa, Allah yang mengutusnya mengatakan, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Penyertaan Tuhan pencipta langit dan bumi tidak dapat dibandingkan dengan dukungan dari siapapun. Penyertaannya jauh lebih bernilai dibandingkan dengan seluruh pasukan militer Mesir. Misi yang diberikan Tuhan kepada Musa adalah misi terbaik yang bisa didapatkan seorang manusia. Misi yang diberikan bukan hanya membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, tetapi supaya pada akhirnya orang Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Ketika orang akan melakukan sesuatu, berharap sekali bahwa apa yang akan dilakukannya berhasil sesuai dengan yang direncanakan dan diinginkan. Apalagi jika misi yang dilakukan adalah melawan kekuatan besar. Jika orang mendapatkan jaminan dari pihak lain dengan kekuatan dan kuasa besar bahwa apa yang akan dilakukannya pasti berhasil sesuai dengan yang diinginkan dan direncanakan, orang akan sangat senang dan bersemangat melakukan apa yang direncanakan. Persoalannya, tidak ada orang yang bisa memberikan jaminan bahwa sesuatu yang akan dilakukan pasti berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Karena itu diperlukan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang dipercayai seseorang, fondasi dari alasan untuk melakukan sesuatu. Tuhan yang mengutus dan menyertai Musa menuntut kepercayaan dari Musa. Percaya bahwa apa yang akan dilakukan akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tetapi penyertaan Tuhan yang tidak terlihat mata itu baru akan bisa dibuktikan ketika Musa telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu berarti iman membutuhkan tindakan. Dengan bertindak sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, membuktikan bahwa orang percaya kepada perkataan Tuhan, percaya kepada rancangan baik Tuhan, percaya kepada penyertaannya. Sebagaimana Musa ragu menerima misi yang diberikan Tuhan kepadanya, seringkali kita juga ragu menerima misi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melepaskan orang lain dari perbudakan dosa menuju kemerdekaan jiwa, karena membayangkan berbagai kesulitan yang akan kita hadapi. Tetapi Tuhan yang telah mempersiapkan kita sebelumnya juga menyertai kita di setiap langkah kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan?